Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Saya nggak bisa lihat teman-teman yang ada di sana itu, yang itu Mbak. Siapa itu? Tolong ini atau Mbak atau Mas ini utama ini. Nah kalau saya bisa lihat kan saya bisa ada kontak batin meskipun saya tidak bisa hadir secara fisik. Oke. Taruh aja HP-nya, kasihan nanti kameramennya bisa gemeter nanti kalau megang. Saya kalau bicara kadang-kadang sampai lama. Tapi mudah-mudahan enggak. Ya, sudah dipastikan ya HP-nya ditaruh aja itu atau apalah itu. Nanti kalau dipegangi gemetar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh panitia. Hormat saya untuk segenap pimpinan Ibu Bapak di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang kita cintai, kemudian segenap pimpinan Ibu Bapak di jurusan beserta prodi di lingkungan pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, dan saya banggakan anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian di himpunan mahasiswa jurusan yang telah mempersiapkan acara ini. Langsung saja saya ingin mengetengahkan topik yang nanti teman-teman bisa kita lihat sama-sama dan tentu ada feedback. Suara saya bisa didengar ya? Mbak Utami, suara saya bisa didengar, Mbak? Mbak Utami, suara saya bisa didengar, Mbak? Oke. Kalau gitu Mbak Utami dimatikan aja, di mute supaya nggak feedback. Tema yang ingin saya sampaikan kepada adik-adikku sekalian adalah revolusi mental dari kita, maksudnya ya dari Universitas Negeri Semarang untuk bangsa yang kita cintai. Saya juga mengapresiasi karena Universitas Negeri Semarang sebagai pelopor FIKIP di Indonesia yang selangkah lagi akan bertransformasi menuju PTNBH. Selamat untuk teman-teman di UNES atas capaiannya dan tentu ini adalah sebuah kerja keras yang besar. Membangun moral dan etos kerja yang tangguh untuk menjadi pemimpin masa depan sesuai dengan topik yang kemarin diberikan oleh teman-teman panitia yang dibawakan sendiri oleh saya, Rifki Komarullah. Kemudian di sini saya juga ingin menyampaikan selamat pada adik-adikku sekalian karena kalau tidak salah 2004 ketika kami masuk, karena saya dulu masuk di FIK, di FIK itu tahun 2004, berarti sekitar 18 tahun yang lalu ya. Tentu saya menjadi seperti adik-adik sekalian. Pelatihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa tingkat jurusan ini saya menyambut baik di tahun 2022. Adapun resolusi bersama sebagai teks yang nanti akan kita bahas satu persatu dengan waktu yang nanti akan saya sesuaikan. Kalau terlalu lama juga nanti tidak bagus, terlalu ringkas juga nampaknya ada sesuatu yang nanti tidak banyak tersampaikan. Yang pertama nanti kita ada ruang dialog dari hati, mata, dan pikiran kita terkait dengan perubahan zaman saat ini, tantangan dan peluang seperti apa yang kemudian bisa kita raih dan kita capai atas keadaan sekarang ini. Berikutnya lagi adalah bagaimana membangun sumber daya manusia atau SDM atau human resources. Bagaimana mentransformasi intelektual dan kemandirian. Kemudian perubahan fundamental ini sejalan dengan revolusi mental yang saat ini didengungkan oleh Bapak Presiden.
Jadi ada sebuah sinergitas atau sinergi atau kebersamaan atau harmonisasi antara kecerdasan menuju sesuatu yang unggul dan nanti menjadi tangguh. Berikutnya adalah menyongsong peradaban baru. Bagaimana nafas kemajuan dalam manifesto kebudayaan manusia yang modern saat ini. Nah, pesawat akan membawa kita untuk yang pertama, yakni adalah resolusi awal bagaimana perubahan zaman saat ini. Dahulu dan sekarang ada sebuah perbedaan-perbedaan dan ada sebuah anekdot nanti yang teman-teman bisa saksikan. Seperti di sebelah kiri, itu zaman dulu kalau orang mau memasak air harus pakai teko atau ceret aluminium, dan sekarang sudah pakai listrik. Berikutnya lagi, awal-awal saya dulu berkuliah tahun 2004, HP-nya mungkin sekian itu, Nokia 3310, 3315, dan itu pun masih sinyal masih sangat terbatas. Dan sekarang sudah pakai Android. Dulu komputer itu merupakan barang langka dan sifatnya terbatas, dan sekarang komputer bukan sesuatu hal yang langka lagi, tetapi memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dahulu Bapak Ibu kita yang ada di FIK mungkin pada saat dulu berkuliah atau bersekolah zaman dulu untuk menyelesaikan tugas pakai mesin ketik, dan sekarang nggak perlu lagi. Namun ada sebuah anomali atau perubahan yang juga sifatnya tidak hanya positif tetapi juga negatif. Di mana kita dulu waktu saya zaman kecil masih menemukan teman-teman saya dengan saya masih ada ban, kemudian kita bermain, kemudian ada petak umpet dan sebagainya. Dan sekarang dengan adanya kemajuan zaman, anak-anak mungkin lupa dengan permainan-permainan itu. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar monitor untuk bermain game yang hanya mengasah secara intelektualnya. Berikutnya lagi, kalau orang zaman dahulu melihat ada sebuah kecelakaan, itu berempati, responnya sangat cepat untuk segera menolong orang yang terjatuh karena kecelakaan tanpa memandang suku, agama, ras, dan seterusnya. Dan sekarang ketika ada kecelakaan, orang menggunakan handphonenya lebih suka digunakan untuk aktivitas sendiri, paling banter nanti dia telepon ambulan dan polisi, karena takut kalau nanti segera ditolong nanti ada bagaimana dan bagaimana. Ini sebuah anomali saat ini. Pada tahun 1990, pada saat kita diramaikan dengan awal-awal adanya televisi swasta, bentuk televisinya itu bentuknya cembung. Namun orangnya karena aktivitas geraknya bagus sehingga overweight itu tidak banyak terjadi. Dan sekarang tahun 2022 ini layar TV-nya makin tipis tapi orang yang menonton makin tidak tipis karena aktivitas geraknya makin terbatas. Zaman dahulu pada saat kita menyaksikan film-film jadul era-era Rano Karno, maksud saya, Paramita Rusady dan seterusnya pada tahun 1970, 1980 sampai dengan 1990, mungkin di film-film itu anak yang memadu kasih dengan lawan jenis itu adalah di atas sekolah menengah atas. Namun sekarang ini anak SD saja sudah bisa pacaran. Ini sesuatu hal perubahan yang bersifat negatif. Nah, adapun tantangan dan peluang yang bisa kita maknai di zaman sekarang ini adalah kita perlu tahu juga, ini semua bukan sesuatu yang kebetulan. Revolusi industri menceritakan bagaimana proses manusia awal modern sampai dengan saat ini. Ingat ketika James Watt menemukan mesin uap pada era 1780-an, mengubah industri yang banyak membutuhkan tenaga manusia menjadi mesin. Saat itu mesin yang ditemukan adalah bermesin uap. Berlanjut ketika era industri 2.0, jadi kalau tadi saat James Watt
saat ditemukannya mesin uap itu masuk ke fase 1.0. Nah, ketika masuk di 2.0 dimulai sejak tahun 1870-an di mana mesin-mesin mulai ditemukan. Jadi mulai menggunakan tenaga-tenaga berbahan bakar minyak dan juga listrik. Ini ada perubahan yang awalnya menggunakan kayu dan air, kemudian diganti dengan tenaga berbahan bakar fosil. Yang itu kemudian mengawali adanya sebuah ekspansi dan eksploitasi besar-besaran di dalam perut bumi kita. Kemudian pada fase 3.0 pada 1960-an, bagaimana penggunaan teknologi informasi dan mesin yang bersifat otomatis mulai dikenalkan dan sekarang ini mulai kita gunakan dan kita rasakan. Nah, ketika tahun 2000-an ke sini, lebih tepatnya tahun 2010-an, kita memasuki fase 4.0. Bagaimana mesin terintegrasi dengan jaringan internet antara kita dengan dunia gaib atau dunia maya itu kemudian menjadi satu. Dan puncaknya adalah ketika adanya pandemi itu kemudian teknologi makin ke sini makin berkembang. Ada sebuah tantangan dan juga peluang, teman-teman. Tantangannya adalah kalau kita tidak mau ikut berubah dan ikut di dalam permainan global saat ini, maka kita akan tertinggal. Tapi bila mana kita masuk dan mengambil sebuah peluang itu, hati-hati. Jangan sampai kemudian karakter kita hilang karena perubahan zaman. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa bagaimana membangun sumber daya manusia ini. Jadi bagaimana mentransformasi antara intelektual dan bagaimana kemudian kita bisa menjadi sosok atau manusia yang mandiri. Modal yang pertama adalah modal pendidikan atau modal dasar yang saat ini kita miliki. Nah, kemudian modal berikutnya adalah keterampilan. Setelah kita memiliki pendidikan yang baik, dan saya yakin karena kita sudah berstudi di Universitas Negeri Semarang dengan seleksi yang sangat ketat, dengan input SDM yang bagus, saya pikir di dalam proses dan outputnya tidak ada keraguan. Tinggal bagaimana saudara dan teman-teman sekalian meningkatkan skill atau keterampilan di bidang yang saat ini kita masuki. Jadi seluruh keterampilan di bidang sport tidak bisa kita semua kuasai. Tetapi ada satu atau dua yang kemudian kita asah sehingga kita punya keterampilan yang unggul di dalamnya. Misalnya demikian. Nah, berikutnya adalah kesehatan. Bagaimana kita menjadi insan yang bugar dan tegar. Tidak hanya bugar saja tetapi tegar. Ingat, karena pandemi di seluruh dunia banyak permasalahan-permasalahan. Manusia yang awalnya punya pendapatan secara ekonomi sekian karena ada pandemi, dirubah pola hidupnya dari konvensional menjadi digital, banyak yang kemudian gulung tikar dan kemudian tidak siap dengan perubahan itu. Sehingga apa? Badannya sehat, tetapi karena mentalnya tidak kuat, maka banyak sekali terjadi kasus mengakhiri hidup dengan penuh duka dan nestapa. Nah, ini semua tiga hal ini adalah saya kutip dari Human Capital Theory atau modal dasar sebagai manusia yang ingin maju dan menjadi manusia yang berintelektual dan kemandirian. Berikutnya lagi di dalam Human Investment Theory atau teori investasi manusia, modal dasar yang utama adalah sumber daya manusia atas tiga hal tadi. Jadi pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Makanya saat ini berapa triliun yang sudah dihabiskan karena COVID ini. Jadi betapa hari ini kita sadar bahwa kesehatan sangat mahal.
Hari kita kembali ke human investment theory atau teori terkait dengan investasi kehidupan manusia. Yang pertama adalah kita punya kualifikasi dan kualitas SDM yang unggul atas 3 hal tadi. Maka dibutuhkan modal. Modal dalam tanda kutip adalah investasi dalam bentuk uang yang kita korbankan. Salah satunya melalui hari ini pelatihan yang kita jalani dan sekolah studi yang kita lakukan dengan penuh perjuangan. Karena apa? Kita punya mimpi dan harapan. Dan harapan itu ketika diwujudkan dalam sebuah 2 teks tertulis yang menyatakan kualifikasi saudara yang disebut dengan ijazah dan transkrip nilai plus di situ ada SKPI yang menyatakan kita dalam kondisi kualifikasi seperti apa. Dengan demikian maka masa depan itu bisa paling tidak ada sebuah gambaran yang akan kita tuju teman-teman sekalian. Nah, ketika kita sudah punya investasi modal atas kehidupan kita, punya masa depan, visi tujuan hidup mau kemana, maka saya mengutip Kaizen konsep atau teori Kaizen dari orang Jepang. Jadi orang Jepang itu punya konsep Kaizen, bagaimana dia meningkat dan berubah. Jadi dia tidak hanya meningkatkan kualitas SDM, tetapi dia juga senantiasa berubah. Tidak acak atau stagnan. Ini juga menjadi sesuatu yang penting. Nah kemudian seperti apa perubahan fundamental itu sehingga kecerdasan mampu menjadikan kita menjadi manusia yang unggul sekaligus menjadi manusia yang tangguh. Ada sebuah kereta laju yang saya gambarkan dalam sintaks perjalanan seperti berikut. Pada tahun 2018 ketika kita masih memasuki era 4.0, kita memasuki era disrupsi digital. Bagaimana media sosial dan seluruh kehidupan kita sangat kemudian familiar dan kita mulai banyak ketergantungan dengan dunia digital. Nah, ketika tahun 2019 antara dunia dan digitalisasi secara global ini menyatu dalam sebuah platform yang kemudian hari ini kita dilukiskan sedang memasuki era 5.0. Pada tahun 2020 ketika COVID-19 muncul dan masif, ya awalnya akhir tahun 2019 ya, tetapi mulai terasa dampaknya itu pada tahun 2020. Kita sekolah yang awalnya konvensional antara murid dengan guru, dosen dengan mahasiswa yang tatap muka secara langsung, kemudian berpindah dalam 2 dimensi. Yang satu dari mana melalui sebuah aplikasi berbasis digital. Tetapi ingat, COVID-19 tidak hanya menjadi sebuah wabah, tetapi juga penuh berkah. Karena apa? Dengan COVID-19, bangsa kita dan manusia di seluruh dunia dipaksa untuk secepatnya berubah. Hari ini saya bisa mengisi kegiatan ini dari Jayapura, Papua, paling ujung di timur Indonesia, dengan selisih waktu 2 jam lebih awal. Tetapi karena teknologi yang kita manfaatkan sekarang ini, sehingga itu tidak menjadi persoalan. Dan hari ini teknologi yang dipakai adalah berbasis hybrid. Jadi bagaimana konvensional dan digital bisa selaras berjalan. Pada tahun 2021, bagaimana semua sistem itu berbasis digitalisasi yang saat ini sedang kita rasakan di tahun 2022. Sekali lagi di situ ada tantangan dan peluang. Ingat, kalau saudara menjadi manusia yang biasa-biasa saja, bersiaplah untuk ditinggal. Karena apa? Saya mengutip pesan dari Bapak Presiden, Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa bangsa yang lambat akan ditinggalkan oleh bangsa yang cepat. Jadi bangsa-bangsa yang di dunia saat ini yang menjadi bangsa maju sesungguhnya secara sumber daya alam itu biasa-biasa saja, tetapi karena dia punya keunggulan sumber daya manusia dan dia senantiasa untuk berubah dan meningkat dan berubah, maka dia kemudian menjadi bangsa yang cepat. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa
Siapa yang lambat akan ditinggalkan oleh siapa yang cepat. Nah, bagaimana kita sekarang ini menyongsong peradaban baru yang semua berbasis pada digitalisasi. Karena kita sebagai seorang pemimpin yang hari ini dilahirkan, dihadapkan pada tantangan dan peluang ini. Jadi kita sekarang ini sudah familiar dengan smartphone zone, bagaimana aplikasi-aplikasi berbasis Android yang kemudian kita pegang dalam sebuah genggaman tangan kita. Jadi saya mengibaratkan bahwa smartphone yang saat ini kita pegang adalah sebuah kebutuhan akan alat komunikasi berbasis Android yang saya lukiskan sekali lagi seperti darah di dalam tubuh yang sudah menjadi kebutuhan primer kita. Jadi kalau kita bangun tidur, itu bukan apa-apa yang kita lihat. Yang pertama kita cari dan kita ambil adalah ini. Kita lihat pesan-pesannya apa yang ada di dalam Android kita dan informasi apa yang kemudian cepat bisa kita peroleh. Berikutnya lagi, kalau dulu orang harus menggunakan komputer yang besar dengan PC ya, yang menghabiskan tempat dan tenaga yang tidak efisien, sekarang ini dunia kita ada di laptop yang tipis. Jadi sekolah, industri, dan ilmu pengetahuan berkembang dalam alat tipis yang berbentuk papan, yang sekali lagi yang tipis. Yang di situ banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Kita kuliah sekarang ini banyakkan saya yakin menggunakan laptop, tidak lagi menggunakan personal komputer. Nah, nafas kemajuan di dalam manifesto kebudayaan ada beberapa hal yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Jadi 5 cara menyiapkan diri sebagai seorang leader dalam generasi emas yang saat ini untuk menyambut dan menyongsong era ekonomi digital. Kita tentu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah mengasah hard skill. Jadi kita asah melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pengulangan secara terus-menerus. Jadi belajar itu jangan sampai berhenti pada titik saat ini. Selesai S1, sekolah lagi S2, selesai S2, sekolah lagi S3. Setelah itu tingkatkan dengan kompetisi-kompetisi dan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Jadi hidup ini kalau tidak berkompetisi dan tidak ada kompetensi, itu saya kira akan susah. Kemudian perkaya soft skill. Jadi keterampilan. Untuk apa? Membentuk pola pikir dan kebiasaan selama yang kita lakukan selama kurun waktu bertahun-tahun ini dan yang akan datang. Maka dibutuhkan sekali lagi kreativitas. Apa yang belum ada saat ini, apa yang sudah ada, dan apa yang bisa kita adakan di masa yang selanjutnya. Khusus untuk kita yang nanti kelak akan menjadi guru pendidikan jasmani. Karena kita akan menghadapi anak-anak di era milenial dan kita juga di generasi milenial sekarang ini. Kemudian meskipun kita saat ini dipersiapkan menjadi guru pendidikan jasmani, saya ingin mengajak pada teman-teman untuk pilihlah passion yang tepat atau style atau gaya atau apalah yang kemudian kita anggap sesuai dengan karakter dan kehidupan kita. Jadi passion ini berkaitan kualitas seseorang dalam hal ini individu untuk bersaing di era digital. Jadi kita harus punya passion style. Berikutnya lagi adalah penguasaan bahasa dan komunikasi. Bahasa global yang saat ini dilakukan oleh manusia di tingkat global ya tentu harus kita belajar dan kita kuasai. Nah, berikutnya lagi ada beberapa hal juga yang menentukan di dalam pola keberhasilan kehidupan kita. Jadi bagaimana mengatur pola komunikasi. Contoh misalnya, kalau kita mahasiswa menghubungi dosen kita, awalilah dengan salam. Selamat pagi atau selamat siang, sebutkan nama, sebutkan NIM, jurusannya apa, angkatan berapa, kemudian keperluannya apa. Dan kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih. Dan saya juga mengingatkan pada teman-teman, pilihlah waktu berkomunikasi yang tepat.
Jangan sampai kita koordinasi masalah perkuliahan dengan dosen jam 12 malam. Jadi ini terkadang kita luput dari apa yang kita pikirkan. Jadi generasi kita kan kadang berbeda dengan generasi orang yang ada jauh di atas kita. Mungkin Bapak Ibu dosen di atas jam 9 malam sudah istirahat. Nah, kalau kita generasi milenial, siklus istirahatnya kadang terbalik. Pagi untuk istirahat, malam untuk beraktivitas. Sehingga lupa jam 1 malam, WA dengan dosennya, tanya masalah kuliah. Dan kalimatnya terputus. Jadi, selamat malam Pak, besok kuliah enggak? Nah, otomatis saya yakin WA yang seperti itu atau pesan WhatsApp yang seperti itu tidak akan dibalas. Mengandung pesan yang hanya singkat dan kemudian tidak enak dibaca. Nah, contohnya tadi yang saya utarakan, bagaimana pola komunikasi itu dibangun. Berikutnya lagi adalah ketika kita bertatap muka, bagaimana pola tatapan mata, dua kelopak mata dengan dua kelopak mata yang kita hadapkan. Jangan sampai kemudian kita berbicara dengan orang yang di depan kita, pandangan mata kita jauh ke arah kiri. Ini juga akan mengganggu di dalam proses komunikasi. Dan terkadang dalam pemilihan sumber daya manusia di lingkup pekerjaan, hal-hal kecil semacam ini menjadi penting karena ini terkait dengan etika dan kepantasan. Dalam bahasa sederhana kita adalah sopan santun. Ingat, kita saat ini hidup dan berdiri di tanah Nusantara yang senantiasa menjaga etika dan sopan santun adat ketimuran. Dan ini merupakan langkah pertama untuk bersaing di era digital. Kompetensi bahasa dan komunikasi ini juga menjadi penting. Maka saya juga mengarahkan dan menyarankan kepada teman-teman, di samping kita ikut pelatihan-pelatihan teknis terkait dengan kemampuan dan keterampilan kita di bidang keolahragaan, cobalah ikut pelatihan-pelatihan misalnya public speaking. Bagaimana cara kita ngomong, bagaimana memberikan statement yang baik, yang tenang, yang kemudian tidak menyinggung perasaan orang lain dan bisa menarik perhatian orang lain, apalagi di bidang pekerjaan. Berikutnya lagi, kita juga perlu mencari pengalaman, karena menguasai teori saja selama di dalam bangku kuliah ini, saya kira juga tidak cukup, dan kita sepakat tentu untuk hal itu. Pertarungan global ini nanti sifatnya memang luas ya, tetapi ingat di situ ada marketplace yang bisa kita petakan sesungguhnya, baik itu lokal maupun internasional. Kalau kompetisi kita di tingkat lokal di Kota Semarang misalnya, cara main kita seperti apa, cara komunikasi seperti apa. Kalau di tingkat nasional bagaimana? Karena kita berhadapan dengan situasi yang multi etnis, multi agama, multi ras dan multi sosial. Tentu akan berbeda kondisinya. Apalagi di tingkat global dan internasional yang lebih kompleks lagi. Nah, saya terkesima dengan sosok laki-laki ini, namanya Elon Musk. Dia salah satu di antara orang terkaya di jagat bumi saat ini, tetapi dengan kekayaannya itu tidak kemudian dia seperti dalam tanda kutip yang muncul-muncul di iklan di YouTube itu murah banget begitu terus dia pamer-pamer harta. Enggak. Elon Musk itu salah satu triliuner dolar di dunia, dia punya banyak harta tetapi biasa saja. Kemarin ketemu dengan Pak Jokowi ya pakai kaos yang biasa saja, ada yang bagaimana. Nah, ada beberapa kutipan inspiratif dari Elon Musk tentang sukses, inovasi dan masa depan yang saya kutip. Jadi yang pertama, kegagalan adalah kemungkinan yang bisa terjadi. Jika semuanya tidak gagal, kamu tidak cukup untuk berinovasi. Jadi maknai sebuah kegagalan untuk menuju sebuah perbaikan dan keberhasilan. Langkah pertama adalah menetapkan bahwa sesuatu itu mungkin, maka kemungkinan akan terjadi. Jadi jangan selalu berbicara tidak mungkin, tidak mungkin. Semuanya bisa dilakukan, semuanya bisa dipersiapkan. Tetapi ingat, kita juga punya perencanaan. Dan proses setelah itu kita harus mengevaluasi. Kita juga cerdas di dalamnya. Kemudian bekerjalah ekstra keras. Maksudku,
kamu perlu menghabiskan waktu 80 hingga 100 jam seminggu setiap minggunya untuk bekerja. Ini akan meningkatkan peluang untuk berhasil. Jadi ketika 100 jam, maka Elon Musk menghabiskan hidupnya untuk bekerja itu 80 jam. Artinya 80% hidupnya setiap hari dipakai untuk kerja. Jangan dibalik ya. 80% untuk istirahat, 20% untuk kerja. Nah, ini ciri-ciri mahasiswa yang nanti lulus tepat pada waktunya. Kira-kira mau di DO baru lulus. Kemudian hidup ini terlalu singkat untuk dendam jangka panjang. Artinya hidup ini adalah pilihan dan senantiasa perubahan adalah sesuatu yang akan terjadi. Maka kita harus senantiasa dinamis. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di acara yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Ivi Komarullah yang telah menyampaikan materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada para mahasiswa baru yang akan menanyakan sesuatu terkait materi yang disampaikan oleh Pak Rivi, kami silakan. Dipancing, Mbak. Mungkin pakai umpan apa biar teman-teman ini kan mungkin masih malu-malu toh. Mudah-mudahan enggak bingung apa yang saya sampaikan ini. Kira-kira bingung enggak? Silakan kepada teman-teman untuk yang mau bertanya. Ya, ini kita dapat satu mahasiswa yang akan bertanya, Pak. Nggih, monggo silakan. Oke, perkenalkan nama saya Nuryanti, saya dari Prodi Kecerdasan. Mungkin panitia bisa bantu ditulis di kolom chat atau bagaimana begitu. Atau dekat dengan HP-nya Mbak Tritami. Dari topik yang Bapak bahas teknologi kita sebagai mahasiswa, bagaimana tindakan kita agar kita bisa mengikuti kemajuan ini dengan baik agar sesuai dengan karakter bangsa ini. Terima kasih. Satu aja atau ada yang lain? Pak
Pak, sebelumnya ini pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab ya? Monggo, kalau langsung dijawab ya saya jawab, kalau ditampung ya saya tampung pakai talang. Langsung dijawab saja, Pak. Ya, yang pertama adalah ya kita tentu harus jadi orang yang adaptif. Adaptif itu kalau kita, ya saya ibaratkan begini loh, ada peribahasa yang mengatakan begini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana kita berdiri, budaya apa yang ada di situ, tentu kita tidak menyalahkan dan kita ada sesuatu hal yang baik yang bisa kita pakai. Ada sesuatu yang tidak kita cocok atau mungkin tidak bisa kita pakai menurut adat dan kebiasaan serta budaya hidup kita tidak menyalahkan. Jadi orang tua kita itu sudah sangat bijaksana di dalam memberikan pendidikan karakter kepada kita. Utamanya adalah kita sebagai orang yang lahir dan besar di budaya lingkup orang Jawa gitu kan. Jadi Jawa itu kan artinya di tengah-tengah toh. Jadi kita ya kalau orang lain kita tidak menyalahkan, tetapi kalau orang lain mau kemana kita punya prinsip hidup sendiri kan begitu. Itu salah satunya. Jadi orang yang adaptif. Kemudian berikutnya lagi adalah dinamis. Dinamis itu bagaikan roda yang berputar. Jadi ada filosofi kehidupan begini. Alon-alon waton kelakon. Jadi pelan-pelan yang penting sampai kepada tujuan yang ada. Tetapi juga jangan pelan sekali. Kalau perjalanan itu banyak remnya, banyak kita ngerem itu nggak akan sampai. Tetapi juga kalau terlalu cepat nggak ada remnya, kita bisa celaka. Kanan kiri biasanya kalau kita jalan ke kanan itu kan ada kendaraan dari arah yang berlawanan. Kemudian kalau yang dari kiri kan got, jadi itu kita juga harus hati-hati. Maka fungsikan adanya lampu sen, setelah itu spion kanan kiri kita itu harus waspada. Maka filosofi orang tua kita mengatakan eling lan waspada. Jadi ingat dan selalu waspada. Jadi ketika kita diberi ujian, kita tidak kemudian terpuruk. Ketika kita diberikan banyak nikmat, kemudian kita tidak menjadi orang yang sangat lupa akan nikmat dan karunia itu. Sehingga Kita senantiasa menjadi orang yang selalu ingat. Berikutnya lagi adalah kita selalu hidup di dalam kewaspadaan. Kewaspadaan ini bukan sesuatu hal yang kemudian hanya terlihat kasat mata di depan kita. Bukan sosok musuh yang kemudian datang di tempat kita, tidak. Tetapi waspada. Waspada adanya mata kita gunakan untuk apa? Pikiran kita gunakan untuk apa? Mulut kita gunakan untuk apa? Sehingga kita menjadi cermat dan kemudian cerdas dalam menempatkan diri dan kehidupan kita. Maksudnya adalah kalau kita ingin berprestasi di kelas misalnya, buat apa sih kemudian kita hanya menonjolkan diri kita, kemudian memprovokasi dosen supaya seakan-akan teman kita itu menjadi sosok yang negatif. Kita tidak perlu seperti itu juga. Kemudian setelah kita adaptif, kemudian kita dinamis, berikutnya lagi adalah inovatif. Inovatif itu contoh ya, misalnya sama-sama orang jualan makanan, kalau makanan itu dijual di pinggir jalan saat ini, iya ada yang beli. Tetapi kita menunggu kalau Tuhan memberikan rezeki di titik itu tentu akan rame. Tetapi kalau Tuhan tidak memberikan rezeki di titik itu, nah apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal. Salah satunya dengan inovasi saat ini. Jualan itu kan tidak harus bertatap muka antara orang dengan pembeli. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Dan banyak teman-teman anak-anak mahasiswa membuat keterampilan tangan yang sederhana dengan aplikasi yang ada di dalam HP-nya. Yang paling saya lihat cepat itu kan biasanya melalui Facebook. Banyak juga anak-anak mahasiswa yang memasarkan produknya. Dia tidak buat sendiri juga. Dia ambil dari yang lain, kemudian dia manfaatkan untuk yang lain. Contoh misalnya juga kita punya keterampilan massage di olahraga. Kita jual dong dengan unsur-unsur digital.
kita tawarkan kepada orang lain terkait dengan jasa massage kita. Sehingga orang lain tidak lagi datang ke tempat kita, tapi kita yang datang ke tempat orang lain. Dengan tarif dan standar layanan yang jelas yang kita tawarkan ke orang itu. Maka berikutnya lagi adalah servis. Jadi servis itu budayakan menjadi orang yang mendengar. Mendengar itu begini, kalau kita misalnya jual jasa atau jual produk ya, itu kadang kita mendapatkan keluhan dari orang lain. Ya kita dengarkan sesuatu hal yang baik, kita perbaiki. Kita tidak perlu marah kemudian emosi yang meluap-luap. Nah itu tadi ya urut-urutannya. Berikutnya lagi, kita harus punya visi yang jauh ke depan, tidak hanya pada proses inovasi. Sehingga apa? Ketika kita sudah berpikir 5-10 tahun yang akan datang, maka menjalani kehidupan hari ini itu terasa ringan. Contoh, waktu saya kuliah tahun 2004, saya masuk di program studi D2, PGSD Penjas, yang saat ini pendidikan jasmani SD ya. Itu saya dulu D2, tapi saya sudah berpikir, 15 tahun yang akan datang, saya nanti harus sekolah S3. Sehingga ketika saya menjalani waktu itu kuliah diploma 2 ya ringan banget. Sama hari ini teman-teman menjalani kuliah di S1. Tapi kalau pikirannya sudah 15 tahun yang akan datang, nanti saya jadi guru, kepala sekolah, mungkin jadi di atasnya kepala sekolah, jalani kehidupan di masa studi mahasiswa ini sambil mengerjakan skripsi itu akan terasa ringan. Terakhir yang perlu juga ingin saya sampaikan adalah kita di samping juga punya semuanya itu penting bagi kita untuk membangun empati. Empati itu tidak hanya dari proses omongan saja, tetapi tindakan. Misalnya begini, hal yang paling kecil ya, kita misalnya makan permen, tentu bungkusnya kita buang. Ini karakter loh ya, terkait dengan empati. Oh, kalau bungkus permen ini saya buang di sembarang tempat, di bawah pohon, mungkin pohon tidak punya mulut untuk dia mengatakan bahwa itu akan mengganggu proses kehidupan pohon. Tetapi kita mengerti, oh dia juga makhluk hidup juga. Maka permennya kita konsumsi, bungkusnya kita masukkan kantong sampai kita menemukan tong sampah. Setelah itu bungkus sampahnya kita buang. Sehingga apa? Paling tidak kita sudah berempati kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Berikutnya lagi di dalam kelas misalnya, ada oret-oretan dari dosen atau mahasiswa menggunakan whiteboard di papan tulis ya. Ini juga perlu kepekaan sosial di dalam diri kita. Jadi ini akan terlihat. Cobalah, walaupun itu bukan tulisan kita, hapus dengan tisu yang kita pegang misalnya. Itu juga membantu terkait dengan proses bagaimana empati membangun kebersihan. Berikutnya lagi adalah jangan sampai ada sampah yang jatuh di kelas. Terutama saat ini ya, kelas yang saat ini di tempatnya teman-teman sekalian. Tolong kalau makan bertanggung jawab. Makanlah sesuai dengan porsinya betul, tapi sampahnya ditempatkan pada koridor yang pas. Ini bagaimana membangun karakter. Hal-hal kecil semacam itu, kalau nanti teman-teman sudah berumah tangga, itu akan menjadi masalah yang besar. Jadi bagaimana kalau nanti pasangan suami istri antara ayah dengan ibunya, itu nanti ngawurisasi, itu akan jadi masalah ya. Jadi yang suaminya pasang sepatu, kaos kakinya di mana dan lain sebagainya, habis makan piringnya taruh geletak sembarang, kemudian dikasih makan istrinya, dimakan sedikit, dia mengucapkan tidak enak. Itu hal-hal kecil semacam itu loh ya. Kalau tidak kita latih dari sekarang ini akan jadi masalah nanti. Jadi yang terakhir kata kuncinya adalah bagaimana empati dan karakter itu juga menjadi fondasi yang paling penting dari semua hal yang saya sampaikan tadi. Ingat, pendidikan agama itu saya bergeser sedikit ya, mungkin agak lebar ya, yang tadi ditanyakan oleh adik kita tadi. Bukan hanya diucap di lisan saja. Contoh begini, saya tidak menyebutkan salah satu agama, ini universal saja atas pengalaman saya pribadi.
terkadang seseorang itu memakai atribut keagamaan, kemudian naik kendaraan motor lah misalnya ya. Di pertigaan kita dihadapkan pada dua situasi. Yang pertama, saya buru-buru mau kuliah karena jam 7 harus sudah di kelas, sementara jam sudah menunjukkan jam 7 kurang 10 menit. Sementara di pertigaan itu ada orang mau ambil posisi ke kanan. Nah ini hati kalau tidak kita tata, kita gas, orang itu bisa kita tabrak. Karena apa? Kita hanya berpikir tentang kepentingan dan keinginan kita semata. Bukan berpikir bahwa kita juga harus berempati, bersosial kepada orang lain dengan cara berhenti sekian detik untuk mempersilahkan orang lain lewat. Berikutnya lagi, terkadang kita mantap di dalam memakai atribut keagamaan, naik motor ugal-ugalan. Jadi ada orang naik motor mau ke kanan, sennya ke kiri, mau ke kiri, sennya ke kanan. Ini juga membahayakan orang lain. Hal-hal kecil semacam ini orang lain yang kemudian bisa merasakan dan melihat. Maka penting bagi kita, agama sudah mengajarkan kita untuk senantiasa apa? Kalau di dalam agama Islam itu kan ada namanya bertawasul. Bertawasul ya dalam tanda kutip, pandailah bercermin kan kira-kira begitu. Bukan berarti setiap perkataan orang kemudian kita lakukan, tetapi direnungkan. Hari ini apa yang sudah saya lakukan? Kira-kira baik tidak untuk alam semesta? Kan begitu. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Saya hanya ingin mengajak adik-adik kita supaya punya karakter yang baik. Monggo, kalau ada berikutnya. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut pertanyaan yang kedua. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Baik, perkenalkan nama saya Jonathan Christian Warulu. Pertanyaannya yang pertama, pembangunan SDM terdapat di bagian tadi Pak. Yang pertama, pendidikan, keterampilan, kesehatan, investasi dan kaizen konsep. Bagaimana jika salah satu cara membangun SDM tersebut minus dalam kehidupan kita, contohnya kesehatan kita memprihatinkan, apakah SDM tetap terbangun atau bagaimana? Yang kedua, terdapat 5 cara menyiapkan diri untuk menyambut era ekonomi. Salah satunya memilih pasion yang tepat. Jadi pertanyaannya, pasion yang tepat, apa kaitannya dengan menyambut era ekonomi digital? Demikian Pak. Terima kasih. Baik. Ini luar biasa. Sebelumnya saya tanya ini, yang duduk di barisan teman-teman ini semua orang Jawa atau ada juga orang dari banyak daerah di seluruh Indonesia? Saya tanya panitia. Ini supaya kita bagaimana membangun keberagaman ya. Nanti saya cerita sedikit. Mbak panitia. Halo, Mbak Utami. Ya, ini semua yang di tempat kita ini semua orang Jawa atau ada juga dari suku-suku yang lain di seluruh Indonesia yang ada di tempat kita? Ada dari suku yang lain, Pak.
Dari Papua ada? Teman-teman di sini ada yang dari Papua enggak? Maluku? Ada, Pak. Mana yang dari Papua? Coba saya lihat. Yang dari Papua mana tadi? Yang ini, Pak. Ya, dari mana coba ditanya itu? Daerahnya mana? Dari Merauke, Pak. Merauke ya. Oke, ada yang dari Maluku? Maluku ada nggak yang dari Maluku? Sulawesi? Sulawesi ada nggak? Kalimantan? Serius nih. Sumatera? Nusa Tenggara dan Bali? Dan semuanya lah ya. Oke, makasih Mbak sudah dilihatkan. Kenapa ini menjadi penting? Coba anu dulu Mbak. Oke, ya terima kasih. Tenanglah, ya. Oke, saya langsung jawab ya. Tadi pertanyaannya dari semua yang tadi saya sampaikan terkait dengan bagaimana membangun SDM yang bagus itu kan minimal kalau saya mengutip Adam Smith itu kan ada 3 dalam teori human capital. Ya, teori human capital Adam Smith itu memberikan indikator kalau menjadi bangsa mau maju itu 1, bangunlah pendidikannya. Artinya apa? Kita sebagai bangsa kalau tidak terdidik, pengertian terdidik itu jangan konotasikan bahwa setiap orang harus sekolah secara formal semuanya sampai di tingkat tertentu, kemudian harus sampai S2, sampai S3. Bukan begitu cara menerjemahkannya. Tapi bagaimana orang itu menjadi melek literasi, paham akan dunia yang ada di luar dengan segala macam perubahannya. Masyarakatnya terdidik. Contoh kalau kita lihat di film-film Korea maupun film Jepang, itu kan budaya antri bagaimana. Nah kita itu kadang antri di SPBU nomor 5 pengen langsung di nomor 1. Ini kan juga jadi persoalan. Terdidik, kemudian kita terampil, kemudian berikutnya lagi adalah sehat. Ini saya pikir 3 hal yang saya sangat sependapat dengan Adam Smith. Nah, dari seluruh rangkaian itu, kemudian ada pengorbanan, dan sampai dengan bagaimana kita harus meningkat dan berubah, ya itu kan normatifnya, memang rangkaiannya demikian itu. Nah, bagaimana kalau salah satunya itu atau salah duanya tidak tercapai, ya tentu ada konsekuensi berikutnya. Contoh bagaimana kita membangun sebuah bangsa hari ini, gitu kan? Dengan segala macam kemajuan yang kita telah peroleh, tentu ada beberapa hal yang juga jadi ada kemajuan, juga ada permasalahan-permasalahan. Nah, bagaimana permasalahan itu mampu dieliminir atau dikurangi? Nah, tentu dengan berbagai capaian-capaian yang tadi saya kemukakan. Makin banyak hal yang tidak tercapai dari bagaimana membangun SDM itu, ya makin banyak masalah yang kemudian terjadi, kan kira-kira begitu. Nah, berikutnya lagi adalah kita tidak bisa mengukur ya bagaimana salah satu atau salah 2 kemudian tidak tercapai. Itu yang kemudian bisa kita rasakan aja. Contoh misalnya kita belanja di pasar tradisional ya. Bagaimana pendidikan keterampilan itu terbangun ya. Ini ilustrasi aja, saya tidak mengatakan di daerah mana. Kita masuk di pasar tradisional dengan ala kadarnya orang yang kemudian berjualan di situ tanpa adanya harga yang tertulis di depan meja yang dijual, kan begitu. Kemudian kita datang ke swalayan atau minimarket, di depan pintu kita dilayani dengan sapaan senyum. Selamat datang, selamat pagi, selamat belanja di ini dengan senyumnya. Dan semua barang di etalase ada merek, ada harga yang bisa kita lihat. Sehingga kalau saya mau butuh pasta gigi, butuh sabun, butuh mie instan, butuh susu, dengan saya membawa uang 100.000, kira-kira barang apa yang mau saya beli? Semuanya terlihat di situ. Berikutnya setelah barang dibeli,
Kita kemudian masuk ke kasir, kasirnya semua serba termonitor, ya. Jadi barangnya tidak ada apa yang kemudian ditutup-tutupi kan begitu. Terakhir setelah kita bayar, kita dikasih kembalian, si kasir mengatakan terima kasih telah belanja. Berikutnya datang kembali dengan senang hati kami bisa menerima. Wih, ini servis yang luar biasa bagi kita. Dua hal ini saja akan membuktikan bahwa bagaimana pendidikan dan keterampilan yang dijalankan dengan norma yang bagus. Kalau kita datang ke swalayan, tentu para pelayan itu sudah mengalami atau sudah diberikan training ya, pelatihan-pelatihan bagaimana mulai melayani pembeli sampai yang paling kecil sebelum mereka diterima itu kan ada standar kualifikasi pendidikan yang kemudian dipersyaratkan. Itu bukan sesuatu yang kemudian tiba-tiba dan kebetulan. Nah, mestinya ini yang nanti menjadi PR besar kita menjadi orang yang terdidik. Bagaimana kita mampu menghadirkan pola layanan distribusi perdagangan di masyarakat yang terdidik. Karena apa? Barang yang kita tawarkan bukan hanya barang benda mati yang kita jual, tapi di situ ada distribusi layanan bagaimana ada penjual dan pembeli. Itu contoh aja, saya tidak banyak mengemukakan teori. Yang berikutnya adalah passion yang bagaimana yang tepat di era globalisasi ini. Tentu ini kembali lagi yang pertama adalah bagaimana kita habit atau pola kehidupan kita lahir dan besar. Di lingkungan mana kita dilahirkan. Ini juga akan membentuk karakter awal ya. Berikutnya bagaimana pendidikan itu kita raih. Di sekolah mana kita sekolah. Pola rekrutmen dan pola input dan output SDM yang ada di sekolah itu seperti apa. Ini juga nanti akan menentukan bagaimana kita berpikir. Berikutnya lagi adalah dari sekian banyak yang bisa kita lihat karena kita orang terdidik ya, kita kan sudah dibekali dengan ilmu. Kita lihat, kita dengarkan, kita rasakan. Ada satu yang mungkin tepat, ada dua yang kira-kira tepat, ada tiga. Di antara semua itu, pilihlah yang paling tepat. Tentu semua butuh pengalaman dan proses. Kalau tidak kita terjun langsung, misalnya ya, saya bisa mengatakan pekerjaan sebagai seorang guru ini menyenangkan. Manakala saya sudah mengajar saja. Kalau saya sudah datang di sekolah yang satu, kemudian saya pindah ke sekolah yang lain, baru bisa saya mengatakan bahwa, ternyata pola dinamika kasuistik yang ada di sekolah ini dengan sekolah yang lain itu berbeda. Berikutnya lagi yang lebih jauh, ketika kita sama-sama menerima banyak ilmu pengetahuan terkait dengan keterampilan olahraga yang kemudian kita dapati ini, salah satu yang kira-kira di hati kita yang kemudian punya peluang untuk kita jual di masa depan itu apa? Misalnya, ternyata hati saya kok cocok dengan olahraga bulu tangkis. Ya, kita tingkatkan melalui keterampilan pelatih maupun perwasitan yang kemudian itu bisa kita ikuti proses di dalamnya. Dan ingat, semua hal dan semua keberhasilan yang dilakukan seperti kata Elon Musk, kalau tidak ada kegagalan di awal tentu kita tidak tahu sejauh mana keberhasilan itu bisa kita raih. Jangan mengatakan bahwa ternyata saya salah memilih jalur hidup ini. Wong kita baru gagal satu kali kok. Sudah bilang seperti itu. Jadi teruslah bekerja dengan cerdas, cermat, dan apabila gagal renungkan dan kita juga belajar kegagalan kita di mana, setelah itu mencoba kembali. Nah, dari semuanya itu, nanti di sini ini kan tataran teori ya, teman-teman di proses perkuliahan. Proses hari ini yang teman-teman jalani ini kan lebih banyak pada proses bagaimana teori diberikan. Aplikasinya nanti di masyarakat. Ini contoh, ini hal yang lain yang saya ingin kasihkan ke teman-teman. Saya merasa bahwa Indonesia ini luas ketika saya datang dan menginjakkan kaki di Papua. Ketika saya masih di Semarang, saya merasakan bahwa semua kehidupan ini ya bukan berarti saya kayaknya datar dan sama begitu, karena kita datang di komunitas dan entitas yang sama dengan kita. Kalau tidak, kita adalah mayoritas di dalamnya. Karena kita hidup di Semarang dalam budaya dan norma orang Jawa,
mayoritas Muslim. Nah, kalau kita datang ke Papua ini teman-teman, kompleks sekali. Semua suku bangsa ada, semua ras golongan ada, semua agama ada. Sehingga inilah yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang di situ dipasang di lambang burung Garuda yang kita tempel-tempel di rumah maupun di kelas-kelas ruang kelas kita. Aplikasinya nanti setelah kita selesai berstudi. Nah, makanya ketimbang kita terlambat saat proses aplikasi di lapangan, maka persiapkanlah teman-teman dengan hari ini. Salah satunya adalah melalui pelatihan ini dan perbanyaklah teman melalui pola komunikasi. Ingat, komunikasi yang bisa kita raih melalui media sosial tidak semuanya negatif. Jangan salah loh ya, IG atau Instagram teman-teman kita yang kemudian hari-hari dia posting dengan berbeda-beda mode dan fashion, jangan dikatakan orang ini A sampai dengan Z dengan statement yang negatif. Memang zamannya semacam itu, gitu loh. Nah, tinggal kita maknai bagaimana sisi positif di dalam kehidupan kita. Tapi jangan terlalu juga. Sudah per 5 menit update status itu juga nanti itu yang terjadi adalah proses kecanduan. Jadi intelektual itu bisa hangus manakala kita sudah masuk ke kecanduan apapun lah. Itu intelektual nanti tidak masuk. Yang ada adalah haus dan hawa nafsu nanti yang ada di situ. Mungkin itu ya. Saya terlalu lebar, saya minta maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan ada lagi dan makin seru ini. Semangat ya. Monggo kalau ada yang lain. Halo, bagaimana? Iya, Pak. Itu kasihan teman-teman itu boleh minum enggak atau apalah. Kehausan itu kayaknya. Teman-teman itu loh kok pada nganggur semua apa enggak boleh minum atau bagaimana? Oke, silakan buat teman-teman boleh minum dulu. Ya kita kata Pak Kasat ya, ngopi dulu ya. Kembali Ya, kalian oke. minum. Ini saya lanjutkan ya, Pak. Ya, monggo, monggo. Terima kasih kepada Bapak Rivi yang telah menyampaikan materinya. Ini berhubung waktu sudah pukul 9.27, sesi tanya jawab kita tutup. Sebelumnya kita sesi foto bersama dulu nggih, Pak. Monggo, monggo nggih. Dia kasih lagi toga. Komando dari aku ya, Sa. Betul dong. 1, 2, 3. Tahun lalu kan saya sudah bukan Sudah, Sa? sekali saya sudah. Sudah. Ada tetapi akan Indonesia. Kalau dari fisik orang saya mengatakan
1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Pak Rifi yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf Pak, apabila Bapak ada keperluan lain diperbolehkan untuk meninggalkan Izin ruangan Mbak, Zoom. izin sebelum saya keluar dari Zoom, titip salam saya untuk Ibu Dekan, Prof. Tandio, kemudian Pak Dr. Andre, kemudian Ibu Kajur, Bu Dr. Ibu Dr. Rumini, dan teman-teman semua, Pak Bayu. Salam saya, salam hormat untuk guru-guru saya di UNES dan teman-teman sekalian. Terima kasih, izin, dan sampai jumpa lagi. Oke Pak, sama-sama.